Dahulu di Jawa Tengah ada seorang janda yang sudah tua. Dan pada suatu hari ia bertemu raksasa di hutan ketika mengambil kayu bakar untuk memasak. Hei wanita tua, apakah kau sungguh menginginkan seorang anak? Aku bisa mengabulkan keinginanmu dengan mudah, tapi tentu saja ada syaratnya. Apakah kau bersedia? Baiklah, Buto Ijo. Aku bersedia. Peliharalah anak yang kuberikan padamu nanti. Berilah ia makan yang banyak. Dan aku akan menjemputnya saat ia berusia 6 tahun. Mbok Rondo pun segera pulang dan menanam benih itu di halaman belakang. 2 minggu kemudian, tanaman itu sudah berbuah, berwarna kekuningan, dan sangat subur. Wah, lihatlah buah timun yang ini. Sangat besar dan berwarna kuning bercahaya. Akan kupetik dan belah untuk melihat isinya. Astaga, ternyata ada seorang bayi perempuan yang cantik. Hai bayiku yang cantik dan mungil. Mulai sekarang akan kunamai kau Timun Emas. Hari, bulan, dan tahun pun berganti. Timun Emas tumbuh menjadi seorang gadis jelita dengan Mbak Rondo yang sangat menyayangi Timun Emas. Hingga tahun ke-6 sebelum raksasa itu datang, pada suatu malam ketika Mbak Rondo sedang tidur, ia mendengar suara gaib dari mimpinya. Hei wanita tua, kalau kau ingin anakmu selamat, mintalah bantuan kepada seorang petapa di Bukit Gandul. Apa yang harus kulakukan? Besok secepatnya aku harus pergi ke pertapa di Bukit Gandul untuk menyelamatkan anakku. Esok harinya, Mbok Rondo pergi ke Bukit Gandul dan mencari pertapa yang disebutkan di mimpinya. Wahai pertapa yang bijaksana, tolonglah aku. Tolong bantu aku untuk menyelamatkan anak kesayanganku dari Buto Ijo. Bawalah 4 bungkus ini, yang masing-masingnya berisi biji timun, jarum, garam, dan juga terasi. Mintalah anakmu untuk membawa bungkus-bungkus ini ketika ia melarikan diri esok. Barang-barang di dalamnya akan sangat membantunya untuk melarikan diri dari Buto Ijo. Baik, pertapa. Mbok Rondo pun pulang membawa 4 bungkus yang diberikan pertapa. Besok paginya, ia menyerahkan bungkusan itu kepada Timun Emas ketika mulai terdengar bumi berguncang, tanda raksasa datang. Oh, mana Timun Emas? Ayo cepat serahkan dia padaku. Aku sudah sangat lapar dan sangat menunggunya. Timun Emas, keluarlah dari pintu belakang dan larilah sekencang-kencangnya. Bawalah bungkusan dari pertapa ini. Kenapa, Ibu? Buto Ijo datang untuk menangkapmu. Lemparkan barang-barang yang ada di bungkus ini untuk menghambat Buto Ijo mengejarmu. Segera, Timun Emas. Mbok Rondo, mana Timun Emas? Cepat keluarkan dia dan berikan padaku sekarang juga. Maafkan aku, raksasa. Timun Emas ternyata sudah pergi. Kau kira kau bisa lari, Timun Emas? Aku akan menangkapmu. Aku tidak bisa terus berlari begini. Oh iya,
ada bungkusan dari Pertapa. Akan aku tebarkan biji mentimun ini untuk menghambat buta ijo. Aku tidak akan menyerah dan terus berlari demi ibu. Mas, kamu tidak akan bisa lari dariku. Kamu kira mentimun kecil seperti kau ini akan menghambatku? Dasar buta ijo rakus, kali ini terima serangan jarum ini. Pada saat itu juga Timun Emas membuka bungkusan dan menaburkan jarum ke tanah. Sungguh ajaib, jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang sangat lebat. Timun Mas, awas kau, aku akan terus mengejarmu. Hei Timun Emas, jangan harap kau bisa lolos dariku. Bungkus dari Pertapa tersisa 2. Kali ini akan kugunakan garam ini. Timun Emas segera menaburkan garam ke arah si raksasa. Seketika butiran garam itu berubah menjadi lautan. Raksasa itu sangat terkejut karena tiba-tiba tubuhnya terjebur ke dalam laut yang dalam. Tapi berkat kesaktiannya, ia berhasil berenang ke tepi dan kembali mengejar Timun Emas. Lautan? Kau kira ini akan menghentikanku untuk menangkap dan memakanmu, Timun Emas? Ini adalah trik yang sangat kecil. Apalagi yang bisa kau mainkan selain ini. Bagaimana ia bisa melewati lautan itu? Terasi ini kartu terakhir. Semoga aku berhasil menghambat buta ijo yang rakus itu. Timun Emas terus berlari meskipun sudah kelelahan. Dan ia pun melemparkan terasi itu ke arah raksasa yang masih terus mengejar. Terasi itu pun berubah menjadi lautan lumpur yang sangat gelap. Apalagi ini? Bagaimana bisa ada lautan lumpur di sini? Kakiku tidak bisa bergerak. Timun Mas, jangan lari. Aku akan menangkapmu. Buto Ijo berusaha menyelamatkan dirinya dari lautan lumpur, tapi usahanya sia-sia. Tubuhnya perlahan tenggelam ke dasar dan suara teriakannya yang memanggil Timun Emas makin lama makin menghilang. Akhirnya, buta ijo itu sudah tidak ada. Aku akan kembali ke rumah dengan tenang. Di kejauhan, nampak Mbok Rondo berlari ke arah Timun Emas karena wanita itu mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Anakku, kamu selamat. Ya Tuhan, terima kasih banyak. Iya ibu, aku kembali. Akhirnya, Mbok Rondo dan Timun Emas berpelukan. Dan mereka hidup bahagia di hutan dengan saling membantu dan menyayangi satu sama lain bagaikan ibu dan anak yang memiliki hubungan darah.